Pelaksanaan tahun ini juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta tes maupun pengawas atau teknisi. Untuk itu, Kemendikbudrismen akan menindak tegas dan tidak menoleransi praktek-praktek kecurangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu, pelaksanaan TKA tahun ini melibatkan 1.710 penyelia pengawas yang berasal dari PTN sebagai bagian dari kolaborasi kami dengan Kemendikti-Saintek. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa sebelum pelaksanaan TKA, Kemendikbudrismen telah menyelenggarakan gladi bersih sebagai bagian dari persiapan TKA pada 27 sampai 30 November 2025 yang diikuti oleh 3.139.971 peserta pada 34.948 satuan pendidikan. Gladi bersih dilakukan sebagai persiapan akhir untuk memastikan kesiapan substansi ujian dan kesiapan infrastruktur. Pelaksanaan TKA untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah kejuruan dilaksanakan sebanyak 2 gelombang pada tanggal 3 sampai 6 November 2025. Sedangkan untuk jenjang paket C, PPKPS Ulia dilaksanakan pada gelombang 3 tanggal 8 sampai 9 November 2025. Kemendikbudrismen bersama pihak-pihak terkait memantau dan memastikan jalannya TKA sesuai dengan prosedur dengan mendirikan posko pusat sebagai sentra koordinasi. Bantuan teknis dipastikan tersedia dengan diselenggarakannya posko daerah di setiap provinsi yang bersinergi langsung dengan posko pusat. Selain itu, Kemendikbudrismen juga melaksanakan monitoring pelaksanaan secara langsung di daerah sebagai bagian dari upaya memastikan TKA berjalan dengan lancar. Selama pelaksanaan TKA, terdapat beberapa kendala utama seperti adanya pemadaman listrik akibat cuaca ekstrim di beberapa kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, terdapat juga serangan cyber ke server pusat. Peserta yang terdampak kendala di NTT dijadwalkan ulang untuk melaksanakan TKA susulan pada jadwal yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 23 November 2025. Pelaksanaan tahun ini juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta tes maupun pengawas atau teknisi. Untuk itu, Kemendikbudrismen akan menindak tegas dan tidak menoleransi praktek-praktek kecurangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan TKA masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan yang perlu diperbaiki, baik dari sisi teknis, operasional, maupun aspek penguatan integritas yang detailnya akan dipaparkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Meski demikian, kami terus berupaya secara maksimal untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut agar pelaksanaan TKA ke depan semakin lancar, efektif, dan akuntabel bagi seluruh peserta di seluruh daerah. Kami berkomitmen untuk memperbaiki penyelenggaraan TKA melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan sosialisasi kebijakan, tidak hanya TKA, melainkan kebijakan lain di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tidak hanya akan difokuskan pada pemahaman terhadap program, tetapi juga menekankan pada pentingnya menanamkan nilai kejujuran kepada sekolah, siswa, dan orang tua. Kedua, kami akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sekecil apapun guna menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan TKA. Selain itu, secara khusus, kami akan terus menyosialisasikan program TKA
dengan menekankan pentingnya memiliki asesmen terstandar sebagai bagian dari sistem pendidikan yang dicita-citakan untuk anak-anak Indonesia. Melalui upaya ini, kami berharap TKA tidak hanya menjadi alat ukur capaian belajar, tetapi juga menjadi sarana menanamkan kesadaran akan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini. Demikian penyampaian kami terkait alokasi anggaran Kemendikbudrismen tahun anggaran 2026 dan pelaksanaan TKA tahun 2025. Kami menyampaikan apresiasi, terima kasih atas komitmen Ibu dan Bapak, pimpinan beserta anggota Komisi 10 dalam mendorong secara terus-menerus peningkatan pembangunan pendidikan untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar pada nilai-nilai yang luhur. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dan dibutuhkan pendalaman rincian program prioritas dan anggaran dalam RAPBN 2026, serta informasi lebih rinci mengenai pelaksanaan tes kemampuan akademik para eselon 1 terkait, mohon izin Ibu Pimpinan untuk nanti dapat memberikan penjelasan secara lebih lanjut. Saya tutup dengan pantun, tidak ada puisi prosa pun jadi, karya sastra kekayaan bangsa. Terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi atas kerjasama yang terbina dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beginilah Pak Menteri ya, di bawah kepemimpinan beliau, ciri khasnya itu tenang. Tadi terkuak bahwa pelaksanaan TKA yang begitu meluas, masif, ternyata banyak juga tantangannya. Tapi Prof. Mukti ini menghadapi berbagai isu, bahkan serangan cyber juga ada. Tetap ketenangan ini menjadi kualitas yang sangat penting, didukung BSKAP yang juga luar biasa laporan dari isu TKA ini yang sudah ditangani. Jadi reaksi ada gitu ya dari masyarakat, tapi juga tidak ditanggapi berlebihan. Jadi saya tidak melihat ada kegaduhan atau apapun. Alhamdulillah teman-teman, tapi siap kalau misalnya ada masukan-masukan pada hari ini terkait kebijakan apapun di tahun ini yang sudah Pak Menteri jalankan bersama teman-teman. Ini saatnya anggota untuk mungkin menyampaikan tanggapan ataupun saran-saran. Mudah-mudahan nanti di 2026 apa yang tadi sudah dikemukakan, termasuk hal-hal baru yang alhamdulillah ya kita bisa mewujudkan secara bertahap. Misalnya tadi PIP untuk tingkat TK ya, itu mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kami persilahkan perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan terlebih dahulu. Pimpinan di belakangan ya, San. Nah. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.